Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman, sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada video kali ini di awal musim gugur, saya di South Carolina sebetulnya sudah mulai dingin ya. Jadi teman-teman, sekali-sekali saya mengambil video di belakang rumah karena kebetulan pada hari ini cuaca cukup nyaman, cukup hangat. Jadi saya ingin membuat video sekali-sekali di luar rumah, nggak di rumah aja gitu kan, biar nggak bosan. Jadi video kali ini adalah lanjutan dari video yang membahas Ustadz Sugi Kristologi. Pada waktu itu Sugi mengatakan bahwa menuhankan Yesus disebut anjing, berangkat dari firman Tuhan pada Matius 15 pada ayat 21 sampai 26. Saya akan membacakan Injil Matius 15 dari ayat 21 sampai dengan 26. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi pada ayat ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maksudnya adalah bahwa Dia diutus, Dia mempunyai misi yang terutama, pertama kali adalah kepada bangsa Israel. Jadi kepada Gentiles atau bangsa yang lain itu bukan yang utama atau yang didahulukan. Tetapi di sini, kali ini, yang menjadi pokok bahasan saya adalah iman atau faith. Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita menuju satu tujuan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Saya akan mengambil contoh perempuan dari Kanaan yang terdapat pada Matius 15, 21 sampai 26. Dalam cerita tersebut, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada dia bahwa tidak patut memberikan roti ini kepada anjing. Tetapi ibu itu tidak menyerah. Ibu itu, wanita tersebut, mengatakan kepada Yesus, "Tetapi anjing memakan remah-remah dari meja tuannya." Dan Yesus melihat iman ibu itu. Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki." Jadi dalam hal ini
Tuhan Yesus menguji bagaimana iman ibu itu. Apakah dengan dia mengatakan tidak pertama kali, ternyata ibu itu tidak berhenti, dia terus meminta, karena iman itu tidak akan berhenti. Jadi yang saya pelajari dalam bahasa Inggris, saya ingin mengatakan dalam bahasa Inggris, faith is continue to keep moving forward no matter what. Jadi iman itu akan terus bergerak, akan terus, tidak akan pernah berhenti apapun itu yang terjadi. Faith, when it does start, it doesn't stop until you get what it come from. Faith tidak akan berhenti sampai dengan dia akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Artinya kita tidak menyerah begitu saja. Kalau kita punya iman, kita tidak menyerah begitu saja. Kita akan terus percaya sampai kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Itulah iman. Satu lagi, faith never take no for an answer. Faith tidak pernah bisa menerima jawaban tidak. Jadi namanya iman, kita tidak bisa, meskipun kita sudah dijawab tidak atau tidak akan, dia tidak akan pernah berhenti sampai di situ, sampai dia mendapatkan jawabannya. Ada dua kasus di dalam Injil Matius tentang orang-orang yang mempunyai iman yang besar atau iman yang hebat, yaitu seorang wanita dari Kanaan dan satu lagi adalah seorang perwira dari Kapernaum atau Roman centurion, ya. Dalam cerita ini, kedua-duanya Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kedua orang ini mempunyai iman yang besar, iman yang begitu hebat. Saya akan membacakan Injil dari Matius 8 mulai dari ayat 5 sampai 10, ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat yang ke-9, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Atau kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel." Kemudian pada lanjutnya 11, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Ayat ke-12, "Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Dua kisah dalam Injil Matius tersebut yang mengatakan bagaimana iman seorang ibu atau seorang wanita dari Kanaan, yang kedua adalah perwira dari Kapernaum. Kalau dalam hal ibu yang dari Kanaan, meskipun Tuhan sudah mengatakan tidak, pertama kali dia mengatakan tidak, bahwa dia mengatakan bahwa roti ini untuk bangsa Israel. Meski begitu, ibu itu tidak menyerah, tetapi Tuhan, anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Dalam hal ini, kita harus mengerti bahwa bukan dalam konteks Tuhan Yesus marah atau mengata-ngatai seperti yang dikatakan oleh Sugi kristologi itu. Tidak, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak patut memberikan roti ini kepada anjing. Artinya dia sedang menguji wanita dari Kanaan tersebut. Apakah wanita itu akan mundur, berhenti meminta, karena Tuhan Yesus sudah berkata bahwa roti ini hanya untuk anak-anak dari Israel. Tetapi nyatanya tidak. Si ibu ini, wanita dari Kanaan ini, terus meminta, dia tidak menyerah.
karena dia punya iman kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kasih-Nya. Makanya dia meminta meski anjing itu memakan remah dari meja tuannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi iman seperti itu, itulah yang diharapkan Tuhan Yesus. Kemudian pada kasus ini, perwira dari Kanaan ini, Tuhan Yesus melihat bahwa perwira dari Kanaan ini mengatakan bahwa, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan datang untuk menyembuhkan hamba-Mu, tetapi dia mengatakan, Tuhan, aku sebagai bawahan dan aku punya bawahan lagi di bawahnya. Kalau dia mengatakan, datanglah, maka anak buahnya itu akan datang. Pergilah, anak buahnya lagi pasti akan pergi. Atau dia mengatakan kepada hambanya, kerjakan ini, hambanya mengerjakan. Karena dalam hal ini perwira dari Kapernaum ini mengetahui tentang artinya kuasa. Dia mempunyai kuasa, terdapat yang dia dapat karena dia sebagai perwira punya bawahan, punya anak buah, punya hamba. Dia mempunyai kuasa dan dia tahu Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Makanya dia mengatakan, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dari situ Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percayai. Maka saat itu juga hambanya sembuh. Tuhan Yesus mengetahui bahwa iman perwira ini sungguh besar. Dan dia mengetahui juga bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa, meskipun hanya sepatah kata, berkata pulanglah, dan hambanya itu sembuh pada saat itu juga. Demikian, saudara, sahabat kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita mempunyai iman percaya, iman yang besar, seperti wanita dari Kanaan itu, dan seperti perwira dari Kapernaum tersebut yang mengetahui tentang iman itu mempunyai kuasa. Semoga video kali ini memberkati, semoga firman-firman Tuhan juga memberkati saudara, dan iman itu akan bertumbuh kalau kita terus memakainya. Faith is grows by use. Tuhan Yesus memberkati.